Halo. Halo. Kembali lagi. Kami di sini lagi bareng sama COP. Mas siapa? COP ya. Dari COP. COP. Ya. Mas dengan Mas Satria. Satria, Saya Ferry. Mas Ferry. Ferry. Iya. Boleh? Pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama. COP itu apa sih Mas? Oke. COP. COP. Ya, jadi COP itu salah satu organisasi perlindungan orang hutan. Jadi memang asli orang-orang Indonesia. Jadi pendirinya pun juga orang Indonesia. Jadi untuk COP sendiri kepanjangannya itu Center for Orangutan Protection. Oh. Jadi Melindungi orang hutan, Ya. melestarikan. ya pelestarian orang hutan juga. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pusat perlindungan orang hutan lah. Itu masuk ke LSM kan Mas? Ya, kita LSM ya? LSM ya, NGO, ya, NGO. Awal Terbentuk. terbentuk sama maksudnya yang pertama kali kebentuk tuh di kota mana? Oke. Kalau COP sih awalnya 2007 ya. Nah, jadi kita itu 2007 di Kalimantan Tengah awalnya. Jadi Kalteng. Oh, berarti memang langsung Kalteng di ibu kotanya apa? Langsung banget nih. Iya, Pontianak. Palangkaraya. Palangkaraya ya tadi ya. Palangkaraya. Jauh. Palangkaraya. Ya, Oh, terus enggak. Mas, sejarahnya nih. Iya, sampai boleh. bisa terbentuk 2007 di Palangkaraya itu gimana tuh? Berarti awalnya memang Kalimantan. Ya, memang karena kita awalnya sih karena tahun-tahun segitu memang apa ya, konflik orangutan lebih ke konflik dengan perusahaan ya, tinggi ya. Karena Mungkin pada tahun itu lagi Pembebasan lahan. alih fungsi lahan, Ya, jadi betul, lahan betul, jadi betul, betul. perkebunan kelapa sawit lah dan segala macamnya itulah. mulai Ya, ada alih fungsi kegelisahan. lahan, terus kemudian akhirnya orangutan berkonflik lah dengan perusahaan itu, kemudian juga banyaklah orangutan yang terkena dampak atas alih fungsi lahan itu. Akhirnya kita punya mimpi itu ketika di manusia ya, katakan di manusia itu ketika dia terjadi kecelakaan itu yang menelpon itu kita menelpon ambulan ya. betul. Nah, coba kita posisikan gimana kalau kita jadi ambulan untuk orangutan. Ya. Mungkin ibaratnya rumah orang hutan ini digusur Ya. secara paksa. Bener nggak? Ya. Aku takut salah. Bisa disebut seperti itu ya. Ya bisa kayak gitu. Jadi mungkin juga COP ini bergeraknya di bidang apa aja? Oh. Ya, kalau memang Kayak- dari awal kita fokusnya di perlindungan orangutan. Perlindungan itu dalam bentuk seperti Ya. rescue. Ya, rescue, kemudian ada rehab juga, rehabilitasi Rehab. orangutan yang ex peliharaan gitu ya. Jadi kan memang kalau orangutan yang bekas peliharaan itu kan untuk kembali ke alam lagi harus menjalani proses rehabilitasi itu kan. Wah, aku pernah ada baca tuh Mas berita soal orang hutan yang dijadiin kayak prostitusinya. Tapi lupa namanya disebut poli. Ya. Dia, kamu pernah denger ya? Tahu, Dia tuh dijadiin Ya. prostitusi gitu kan ya? Itu kalau nggak salah di tahun 2000 ya belasan awal sih. Iya. sebenarnya. Itu COP maksudnya udah terlibat di situ Nah, dalam kalau itu tuh kasusnya bukan sama COP tapi kita mengikuti kasus itu. Oh. Jadi itu terjadi di Kalimantan Tengah juga. Ya. Nah, di Kalimantan Tengah juga untuk orangutan poni itu. Ya ceritanya dijadiin itu ya. Jadiin itu. Tapi kalau sebenarnya kalau beberapa informasi yang kita dapat tuh sebenarnya itu jadi dia dipelihara di salah satu rumah bordir gitu. rumah bordir ya. Sebenarnya dipelihara. Ya, dan dia dipelihara. dicukir. Iya. Tapi nggak sampai digituin lah. Enggak sampai. Dia Jadi itu berarti simpang siur ya. Ya. Tapi kenyataannya enggak. Enggak. Cuma kita sampai dicukurin Ya, bulunya itu di- beneran. ya. Jadi rata-rata orangutan yang dipelihara itu ya memang kalau waktu bayi kecil itu dia didandanin kayak anak bayi dan dia juga memang dia nggak apa ya, orangutan bayi itu ya memang kita kalau lihat matanya pun ya kayak bayi manusia. Iya, baru lihat sih. Banyak yang dikasih baju, dikasih Iya. dot gitu. Dipopokin. Itu sebenarnya tuh nggak boleh ya Mas ya? Ya sebenarnya kalau pemeliharaan satwa dilindungi itu ya nggak boleh. Iya. Karena itu ada aturan di undang-undang juga kan Ya. ya? Selain itu yang lebih dalam lagi sebenarnya terkait dengan penyakit sih. Karena orangutan itu hampir 97% ya DNA-nya tuh sama kita. Jadi
Jadi 97%. Ya, Hampir jadi sama. hampir sama manusia. Jadi dia yang membedakan ya hanya pita suaranya aja. Dia nggak bisa ngomong. Jadi untuk segala macam penyakit itu ya bisa tertular juga ke kita. Oh. Kenapa kita nggak boleh melihara orangutan selain dilindungi undang-undang, kemudian dilindungi negara ya karena penyakit itu juga. Bahaya juga. Tapi selama dari itu masih sampai sekarang masih banyak yang melihara gitu mas. Kalau Banyak nggak sih untuk penemuan kasus gitu selama ini? Kalau untuk mungkin di 5 tahun terakhir katakan gitu ya. 5 tahun terakhir itu ya berkurang jauh karena Menurun mungkin grafiknya. karena mungkin ya edukasinya ke masyarakat luas juga untuk isu orangutan ini cukup lumayan tinggi lah. Jadi ya orang juga mulai mengerti lah kenapa orangutan itu nggak bisa dipelihara. Nggak boleh lah kalau dipelihara. Tadi sampai mana terakhir Cak? Ini sih aku mau Oh, nanya iya. yang ini maksudnya Yang quality tadi ya? untuk kan apa sih protection orangutan itu Hmm. tuh dia dibikinkan tempat atau memang dia dijaga tetap di Oh, habitatnya mungkin program-programnya COP ini apa aja gitu ya? itu bisa juga maksudnya apa? Gimana tuh mas? Jadi gini Mbak, Program-programnya di COP ini apa aja sih? perlindungan dari COP ini tuh kita mulai dari permasalahan hulu sampai ke hilir. Hulunya itu di rescue. Jadi ketika ada konflik orangutan, kemudian ada pemeliharaan ataupun kehilangan habitat, jadi kita punya tim rescue. Setelah tim rescue nanti orangutan tersebut kita masukkan ke pusat rehab. Rehabilitasi. Yang Kalau medical memang check-up kali ya. kalau memang itu orangutannya hasil pemeliharaan. Karena di pusat rehab itu kita akan berusaha untuk mengembalikan sifat liarnya. Oh, Agar iya. ya. Soalnya kalau dipelihara terus tapi jadinya manja ya. Betul. Dia nggak bisa survive di alam liar Betul, jadinya ya. betul. Makan karena disuapin. dia terbiasa biasanya. hidup kayak kita jadinya karena Iya. udah dirawat Makan kan disediain, minum disediain. Bahkan kan ketika pemeliharaan itu kadang untuk pemberian pakannya pun bukan pakan alaminya gitu. Oh. Nah, makanya di situ kita kenalkan pakannya dan lain-lain perilaku alaminya. Nah, karena si orangutan ini mau back to the wild, makanya kita rehab di pusat rehab. Setelah di pusat rehab, kita ke hilir. Hilirisasinya itu yaitu pelepas liaran di habitat alaminya. aslinya Gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa COP ini tuh melindungi orangutan dari mulai permasalahan hulu sampai ke hilir, orangutan dan habitatnya. Jadi yang sering kami jadikan simbol itu COP memberikan kesempatan kedua kepada orangutan yang membutuhkan kehidupan yang lebih baik. yang seharusnya Betul. Iya, ya, di alam liar. Ya, karena ya born to the wild itu. memang bukan untuk dipelihara Betul. Nah, COP itu kan dari 2007 tadi ya? Ya. 2007. Itu agenda-agenda COP itu setiap bulan, setiap tahun atau gimana tuh? Kan aku dengar ini kan ada mau bikin event di Samarinda ya? Ya. Itu event pertama di luar Jawa. Ya. Nah, itu agenda tahunan atau apa itu tuh? Ya. Jadi selain program rescue rehab rilis tadi ya, Ya, ya. jadi kita kan ada base relawan juga. Ah. Kita biasa sebutnya tuh orang friend. Orang Jadi friend. orang friend. Oh. Jadi orangutan friends. Ya, Ya teman orangutan itu. Jadi kita kumpulan relawan itu biasanya dia bikin event-event yang tujuannya itu untuk perlindungan orangutan. Sebenarnya di luar dari COP sendiri ya, tapi masih dalam satu cakup sih. Jadi itu memang relawan yang memang relawan orangutan gitu. Nah terus dia tuh biasanya bikin beberapa event itu yang kaitannya dengan masyarakat umum, misalnya edukasi di sekolah-sekolah, kemudian ada ya edukasi kan nggak hanya di sekolah aja ya. Betul. Nah beberapa kali kita coba lakukan edukasi itu di hal-hal yang mungkin belum terjangkau sama dunia perlindungan ini, perlindungan satwa ini. Jadi kita coba nyasar ke teman-teman seni, anak-anak muda, lewat lewat cara musik lain itu tadi yang ya. dapat diterima Lebih luas. Ya, jadi lagi-lagi terkait dengan perlindungan orangutan itu kita nggak bisa sendiri ya. Ya. Jadi kalau kita menganut kolektivitas sama-sama ya kita harus sama-sama dari segi apapun kita untuk
perlindungan orang hutan sebisa itu. mungkin tuh kayak bikin orang yang awalnya kayaknya nggak terlalu ingin tahu Ya. dengan cara itu mungkin mereka tertarik Ya. gitu. Biar di notice. Iya. Ya. Oh ternyata Ibaratnya gini ya. kan anak cucu kita biar tetap bisa melihat orang hutan. Tapi untuk sekarang nih populasi orang hutan di Indonesia ini Udah gimana? iya maksudnya tuh populasinya ini parah atau membaik atau stagnan Nah, mungkin lebih ini sih ya. dari COP sendiri. Nah, kalau dari kita sih sebenarnya kita belum pernah lakukan apa ya, lakukan bukan lebih ke ini sih pendataan seluruh ya. Ya, Ya. ya. Jadi kalau diketahui bersama kan orang hutan itu sebenarnya ada 2 spesies. Jadi ada orang hutan Kalimantan dan orang hutan Sumatera. Ya. Itu beda. Jadi mungkin dulunya satu masa-masa zaman glasial lah, masa tahun-tahun lalu lah, masa glasial itu kan masih satu pulau terus pecah jadi dua spesies, Sumatera dan Kalimantan. Di Kalimantan sendiri ada 3 sub lagi. Iya sih untuk Kalimantan sama Sumatera tuh pembedanya apa dulu? Nah, Ya. kalau Sumatera sama Kalimantan itu biasanya dari warna udah beda. Warna udah Warna beda. biru ya. Warna beda. Terus untuk perilaku alaminya juga beda. Karena kalau mungkin di Sumatera lebih banyak arboreal ya di atas. Arboreal itu di atas lah. Di atas pohon. Di atas pohon. Karena di bawah ada predator alaminya. Ada harimau. Oh iya benar paham. Kalau Kalimantan layarnya Harimau itu sih. diincar. Nah kalau di Kalimantan tuh lebih banyak di atas di bawah lah. Arboreal sama yang di bawah juga. Mungkin mereka lebih menguasai tempat Ini itu. beneran bingung, beneran nggak tahu nih. Bekantan sama orang hutan tuh beda nggak sih? Beda jauh. Beda. Beda jauh. Kalau kita tarik lagi silsilahnya, mungkin kalau orang hutan tuh ya kera ya. Kera. Jadi kera itu ada ekornya. Oh. Jadi mungkin ada 4 kera besar di dunia. Ya. Itu tuh ada apa? Simpanse, Simpanse. Ya. gorila, terus ada bonobo. Bobo. Bono. Baru denger tuh. Coba. Ya, Bobo. Itu gimana Kita dia? ini di daerah Di mana tuh? Afrika dia. Oh, Jadi Afrika. 3 itu ada di Afrika. Ada 4 kera besar di dunia. Itu Ya. ada 3 di dunia. 3 itu di Afrika. Nah satunya itu di Indonesia itu. Dan sebagian kecil di Indonesia orang hutan. Nah, bekantan itu masuknya ke Dia di Kera. Bukan kera, monkey, bukan kera. monyet. oh di monyet. Dia punya ekor. Punya ekor. Ya, dia primata. Iya paham. Jadi yang paling enak sih bedain ya dia nggak berekor sama berekor gitu. Oh. Beda nih. Nah, dan kalau dari apa? Kalau kayak orang hutan, simpanse, terus gorila itu tangannya lebih panjang daripada kaki. Oh. Iya. Makanya kalau Ini ya? Mbak sama Mas Oh, gini. perhatiin tuh kalau Ya. kera itu ketika berjalan dia tuh pundaknya lebih tinggi deh, karena lebih Ini panjang. dia mereka. Tapi kalau kera itu kaki Kalau belakangnya monyet? kaki belakang itu lebih panjang. Makanya ketika mereka Iya, berjalan, kayak jugit begini. betul. Ya. Itu yang paling Iya. Tapi sabar. Enak, dasar. Yang 3 Kalimantan. Nah, itu lagi apa Oh, bedanya? Iya. subspesies. Kepotong. Orang hutan yang 3 itu. Ya. Jadi kenapa orang hutan itu spesial ya? Karena itu salah satu dari 4 kera besar yang ada di dunia itu cuma ada di Indonesia. Sama itu yang bikin orang hutan itu spesial. Warnanya merah sendiri kan, merah sendiri. Yang lainnya kan simpanse hitam, Iya, iya. Tahu. itu hitam, terus itu Iya. juga hitam juga. Iya. Terus di Kalimantan ada orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan. Kalau di Kalimantan tuh terbagi jadi 3 lagi. Itu ada orang hutan apa ya? Kalau bahasa Latinnya sih orang hutan Pongo Morio. Pongo itu Pongo orang hutan. Jadi orang hutan Kalimantan tuh Pongo pygmeus bahasa Latinnya. Pongo pygmeus. Artinya Ya itu bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya. Bahasa ilmiahnya. Nama ilmiahnya. Bahasa ilmiahnya tuh Pongo pygmeus. Nah, Pongo pygmeus itu kalau di Kalimantan turun jadi Pongo pygmeus morio itu di Kalimantan Timur. Oh. Terus Pongo pygmeus Burumbi itu di Kalimantan Tengah. Terus Pongo pygmeus itu ada di Kalimantan Barat. Jadi ada 3. Kaltim, Kalbar. kalau Tiga-tiganya pernikahan beda. silang. Ya.
Ya kalau mereka, tapi ada nggak sih mereka perkawinan silang gitu? Kalau penelitian sampai ke sana kita belum pernah. Belum ya? Tapi ya kalau dengan degradasi lahan hutan yang sekarang tuh nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Ya harus Terjadi ya ya. mungkin ya. Iya. Betul dia mau jalan-jalan jauh dia Iya. keluar. Ya, karena juga kalau sifat alaminya orang hutan tuh kan bisa apa ya? Bisa jelajah sampai beberapa kilometer gitu lah. Tapi si orang hutan ini nih tipe yang berpindah-pindah tempat nggak sih? Gimana, Pe? Daya Atau- jelajahnya memang tinggi orang hutan itu. Oh. Jadi untuk perilaku orang hutan ya, Ya. di alam yang kami amati. Jadi orang hutan itu dia menetap di satu tempat itu kalau sumber pakannya itu masih ada. Dia merasa cukup di situ. Betul. Nah, ketika nanti sumber pakannya udah mulai habis, dia bakal Geser. jalan jauh geser sampai nemu sumber pakan lagi. Ya, Kemudian, iya, 97% iya. mirip Betul. manusia ya. Itu kalau ibaratnya udah nggak dapat kerjaan di sini, bakal geser kerjaan lain, cari loker baru, iya kan? Dan mungkin itu jadi salah satu faktor ya mungkin jadi kenapa konflik terjadi. Ya. Jadi ketika dalam satu wilayah itu dia cari makan udah habis dan biasanya dia kesana itu dia dapat makan ternyata itu udah lahannya udah jadi Hutannya udah hilang. jadi Ya. konflik lah di situ. Udah digusur lah ya. Dan orang hutan itu ingatannya kuat banget. Oh. Oh, ternyata nggak terlalu mirip Romantis. sih. Manusia kayak kita. Makanya itu ya itu mungkin kalau ini kayak kan ke orang ya apa karena ingatannya kuat banget itu karena dia rehabnya butuh waktu yang lama juga nggak sih? Betul. Iya kan pemulihan dia untuk kembalikan ke naluri Naluri alamiah itu perlu rata-rata waktu berapa lama tuh mas? Rata-rata ya biasanya ya. Rata-rata biasanya setahun. Itu kalau untuk rehabnya itu lumayan lama apalagi kalau bayi ya. Bus. Kalau bayi kita misalkan dapat pemeliharaan itu di umur 1 tahun. Yang jelas kan Harusnya lebih kita gampang dia nggak umur sih? 1 tahun tuh ya kita evakuasi dari pemeliharaan kan umur 1 tahun. Oh iya sih. Kalau kita tengok ke belakang lagi soal perilakunya alami ya orang hutan ya. Orang hutan itu mengandungnya sama kayak manusia juga. 9 Wah, bulan. kemudian dia lahir, kemudian Menyusui. sampai umur 3 sampai umur 6 sampai 7 tahun tuh dia akan baru bisa nyapi. Apa? Baru dipisah. Bisa. Mandiri, Bisa bisa hidup mandiri. sendiri. Nah, jadi selama umur 0 sampai 7 tahun itu dia akan selalu berada di pinggir hidupnya. Ah. Nah, jadi ya kalau kita umur dapatnya 1 tahun ya paling enggak kita 6 tahun tuh harus dapat induk dulu. Jadi kita harus Ngajarin. menggantikan 6 tahun itu dulu. Harus ada yang ngedampingin lah. Ya, dampingin dia untuk belajar makan, belajar manjat, belajar Gimana dong berarti? ya itu, ya 6 tahun tuh. Dicarikan mama angkatnya gitu. Ya, Ceritanya mau Betul, tapi betul. Ya betul. baby Ada sister konsep itu. namanya. Ya Allah. Baby sister. Jadi kerjanya ya itu. Apa tuh wawa? Oh iya. Wawa itu masuk kera. Wawa itu masuk kera. Masuk kera karena dia nggak punya tidak memiliki buntut. Ya. Oh. Cuma dia beda sama orang hutan. beda sama orang. Orang. Ini memang nama Jadi- nasionalnya wawa. Wawa, ya. Sebenarnya wawa itu untuk sebutan di daerah Kalimantan kalau sebutan umumnya itu untuk di Kalimantan itu owakalawat. Owakalawat. Tapi di sini disebutnya owa itu. Itu tapi di Kalimantan itu wawa ini banyaknya di daerah mana? Kalimantan mana? Iya. Dia di seluruh Sebarannya ya. Se-Kalimantan ya. Oh, Se-Kalimantan. dan itu sama. Maksudnya Spesiesnya kalau jenisnya sama. Enggak, itu beda sama orang hutan. Jadi kalau wawa itu maksudnya primata kecil. nah, maksudnya di seluruh Kalimantan tuh sama semua dia kan kalau Ya. Kayak orang tadi kan hutan kalau orang kan hutan terbagi ada tiga Ya. di jenis tiga ya. provinsi. Itu wawa sama semua. Sejauh ini tuh di Kalimantan itu ada owa kalawat sama owa Wawa satu aja. aduh bukan. Kalau uwa kan di Sunda tante ya? Ada. Tante. Wah, ya betul. Tante. Betul. Wah. Di Banjar uwa juga ada kan? Ja. Wah, Wah tuh kayak Uwa itu Wah aren. intermezzo aja. Intermezzo. Iya.
Ya kalau OWA tuh beda sih sama Beda. orangutan. Nah, ini Jadi kalau COP ini fokusnya lebih ke orang hutan. dibalik ke Tapi oke. aku mau nanya juga nih, ini kan ibaratnya base camp utama di Jawa ya? Ya kita kalau kantor pusatnya di Kantor pos saja di Jawa, di Jakarta atau di mana? di Jogja sekarang. Di Jogja ya. Terus kenapa baru ada kepikiran mau bikin event di Kalimantan pertama kalinya? Ya. Kenapa dari sebelumnya ke di Jawa aja? Ya. Padahal kan Sumatera dan Kalimantan kan Iya ya, maksudnya yang paling sering populasinya di orang hutan ini. rescue itu. Apakah ada alasan tertentu gitu? Jadi mungkin ini sih ya lebih ke apa? Dari dulu memang untuk ke Pulau Kalimantan dan Sumatera kita lebih fokus ke penanganan langsung di sana. Oh, Langsung. kalau ibaratnya event ini kayak bentuk bukan perayaan ya, memperingati Kampanye sih. kampanye, Campaign. untuk menyebarluaskan, ya kan. Boleh di spill dong nanti kalau event yang di Samarinda itu isinya apa aja? Konsepnya Kalau udah gimana? boleh di spill nih. Konsepnya. Iya boleh lah. Nah, boleh nggak? Jadi rencana itu kita akan bikin salah satu event musik ya. Jadi event musik charity gitu Oh, charity. buat orang hutan. Band-band lokal Kalimantan. Ya pastinya kita akan Ada gue stand nggak? Soalnya kan aku pernah tahu tuh dengar ada Danila pernah main kan kalau di Jawa ya. Iya. Itu Ya Danila. kan? Danila. Bukan. Waduh. Ini beda. Kecap. Oh, cuma disebut aja. Cuma disebut aja. Iya. Nah, gimana Mas? Gimana, Iya. Mas? Ya kita memang coba bikin ini sih, bikin event ya agak besar, event kecil, dan memang kita coba ngerangkul beberapa teman-teman musik ya. Ya, musisi lah ya. Teman musisi atau seni di Samarinda. Jadi harapannya kita sih sebenarnya untuk perlindungan orang hutan tuh kita nggak melulu orang-orang yang berpendidikan mungkin sains atau kehutanan akademisi itu. Harapannya tuh segala lini itu bisa kita isi untuk Ya. perlindungan orang hutan itu. Kita peduli lah ya. Nah, salah satunya Notice, coba ya. kita ambil dari teman-teman seni itu gimana sih respon teman-teman ini terhadap perlindungan orang hutan. Ternyata di Samarinda itu responnya besar. Responnya bagus, kemudian ya cobalah kita sama-sama sama teman-teman kolektif di Samarinda kita coba bikin event. Coba. Ya sebenarnya bukan charity ya, ini event campaign buat perlindungan orang hutan ya. Untuk apa sih? Untuk menyebarluaskan Untuk memberitahu orang-orang Menyuarakan gini-gini. Menyuarakan Ya. isu itu lebih banyak orang yang notice, Ya. dan terutama Betul. sekarang kan gadget, Ya. Itu kan ya, maksudnya tipe kan Ya, baru-baru Ica ini ini kan mau ada pergerakan. Anak muda-muda itu. Kalau dulu sangat amat bodo Ini amat. 2004 ya kan. Benar-benar bodo amat. Dulu kalau mengingat saya yang berapa tahun yang lalu lah pokoknya. Ya, dia apatis gitu. Nggak pernah. Tahu gitu ya. Isu-isu lingkungan. Ya makanya ya itu memang tujuannya buat itu Mas ya, ibaratnya biar orang-orang yang kayak ya bodo amat lah, tapi saya akhirnya dia sadar ternyata ini penting Iya. harus untuk dilestarikan biar anak cucu kita masih bisa melihat. Betul. Jadi memang dari apa? Sebenarnya hal yang nggak mungkin ya, mungkin Ya. beberapa orang mungkin berpikir ngapain lah ngelindungin orang hutan, mau udah banyak juga yang udah ngelindungin gitu kan. Tapi sebenarnya mereka tuh harus sadar mereka tuh punya potensi juga. Jadi mungkin dari kesenangan mereka mungkin di dunia musik. Sebenarnya lewat musik tuh bisa kok nolong orang hutan. Sebenarnya dari melukis pun bisa kok nolong orang hutan. Tuh. Nggak melulu kita harus jadi peneliti dulu atau jadi hasil langsung gitu. Jadi segala lini tadi tuh. Jadi kita harus Bisa. menyongsong bersama lah untuk perlindungan orang hutan ini. Dan semuanya ya bisa kok sebenarnya. Memang paling gampang musik sih. Ya, Musik karena kayak apa sih yang nggak pakai musik gitu loh. Ya. maksudnya. Ini biar enak menyampaikannya kan Mm-mm. lewat nada liriknya itu kan. Kalau dari musik itu kadang cakupannya lebih luas kan. Luas. Ketika kita edukasi mungkin cakupannya hanya di akademisi. Ya. Tapi kalau musik itu lapisan generasi itu kena Iya, semua. bisa kena semua. Jadi buat potensi lah, buat orang ngerti gitu nah. Ya. Tapi Mas jauh ini ada lagu tentang perlawanan itu Mas. Kalau untuk orang hutan sih
paling apa ya? Band Avikula itu. Navikula kan lingkungan. Iya, Avikula tuh ada band lingkungan. orang kan ada. Mangkir kan juga ada tuh. Sekitar ya, di tempat. Mangkir tuh band Samarinda. Ya. Segidok ada juga tentang orang Oh, hutan. Oh juga. iya. Ini memang ngomong musik memang paling gampang mungkin. Ya, jadi cara mengekspresikan keresahan lewat musik itu kayaknya sekarang oke sih. Iya. Terus gimana? Jadi itu salah satu cara movement COP untuk menyampaikan pesan-pesan lewat bikin event Ya, musik itu ya. Nah, kalau event musik itu memang rutin tiap tahun, tiap bulan atau gimana, Mas? nah itu yang di Samarinda ini ya 2025 ini kan pertama kalinya ya. Ya. Terus Ini event sebelumnya- tahunan maksudnya atau gimana? Sebenarnya mau dibuat tahunan tapi kemarin karena kepotong covid juga. Oh, iya. Pengennya sih ya. Jadi ini Samarinda yang ke-8. Oh, ini ke-8 Yang ke-8 di Oh, Samarinda. tapi ini. sebelumnya kota-kota Sebelumnya lain. di- Temanya sama semua nggak sih, Mas? Temanya sama semua. Beda-beda. Beda. Jadi ini kali ada ini yang ini apa nih? yang temanya ini Born to be Wild. Jadi lahir untuk liar lah. Born to be Wild. Ya, lahir untuk liar. Jadi campaign kita untuk itu. Jadi ya. Lucu, mirip ini kayak tabrak lari. Hah? Tumbuh liar. Iya, Tumbuh liar di Borneo. Masih terus. Enggak, tapi memang tumbuh liur. Tadi ngomong. Tumbuh Di liur. Samarinda untuk di kelima, tapi stay Jawa ya? Di Ya. Jawa. Emang nggak mau bikin kantor di sini? Ada kan? Ada kan? Dulu sempet ada kita di sini. Maksudnya nggak mau ada lagi atau mau ngelihat nanti pas event antusiasnya gimana, baru nanti mungkin dibicarakan lagi buat bikin kantor lagi di sini, kantor pusat. Ya mungkin juga sih Rescue karena memang itu. ya potensi teman-teman di Samarinda sebenarnya banyak kan. Untuk anak-anak mudanya juga lumayan oke lah terkait dengan sekarang itu mereka lebih aware tentang lingkungan begitu. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor juga mungkin kita akan coba di Samarinda lagi. Mungkin bisa ini untuk persentase orang hutan yang masih dipelihara tuh masih banyak nggak sih? Ya, Di Indonesia ini tuh orang tuh yang ngerawat yang masih melihara melihara secara gitu legal tuh. itu masih banyak kan sih, Mas? Kalau untuk case-nya tuh sebenarnya berkurang ya. Tapi tiap tahun pasti ada Masih ada evakuasi aja. dari masyarakat tuh ada. Biasanya rata-rata karena ya lagi-lagi soal ya kompleks sih masalahnya. Jadi kayak edukasi yang nggak menyeluruh. Mungkin di pedalaman-pedalaman juga nggak menyeluruh tentang perlindungan orang hutan itu sendiri. Nah, terus sekarang lebih ramainya itu orang hutan yang ada di luar negeri. Gimana? Ya dia ada di luar negeri. Rata-rata dikirim ke sana ya, berarti. Nah, jadi Jual. Ya ada Oh, kita- dengan orang hutan ilegal itu. pernah nggak sih nanyain maksudnya dipelihara tuh butuh apa? Nah, ini menarik sebenarnya. Iya. Iya kan? Mungkin orang hutan tuh bukan masukan peliharaan. Nah, ya. Jadi kalau waktu dia kecil ya mungkin Lucu. itu mungkin Ya, mereka ya, tertariknya di lucu. situ. Ya. Tapi kan akhirnya kalau udah gede, Serem sih. Ya. iya baru kan mau. Tapi waktu itu jauh di Ya, resiko. salah satu faktornya mungkin lucu itu ya, karena bayi orang hutan tuh lucu banget sih. Iya. Kayak anak Cuman kecil. masa- Sama kayak anak kecil yang makan ya. Bayi. Jadi masih bilang 97%. Ya. Tapi ada beberapa penelitian ini di beberapa etnis tertentu ya. Ya. Itu kan ada kera merah ya. Kera Ya. merah itu kayak feng shui-nya itu kebetulan gitu. Oh. Kera merah. Hutan kan kalau ya orange sih warnanya ya, tapi kan itu lebih merah. Nah, terus kalau beberapa mungkin kalau teman-teman pernah baca soal sejarah kerajaan, katakan di Jawa lah. Ya. Dulu itu ada kayak salah satu ya bukan adat sih tapi kebiasaan ya. Ketika orang itu bisa menaklukkan hewan yang Buas. ya buas Ah. itu seperti sayembara lah dari raja, Ya. dia akan mendapatkan rezeki dan kebanggaan itu. Mungkin itu masih jadi salah satu apa ya? Mungkin turun-turun ya dari zaman ke zaman sampai sekarang ya. Kayak merasa tertantang. Ketika kayak- kita bisa pelihara gajah, pelihara harimau atau Iya. orangutan tuh Iya. bangga. Tapi Mas, Naik. selama nih, maksudnya dari 2007 memang di COP atau Saya 2011. 2011 itu ibaratnya mungkin banyak berselisih lah dengan mungkin dengan perusahaan atau apa. Pengalaman paling serem ada nggak sih?
disenggol-senggol Pasti ada dong sentil gitu. error mungkin. Ya lagi-lagi kalau urusan sama perusahaan tuh ya pasti ada lah di Tapi lapangan. paling banyak kan perusahaan kan swasta. Iya, karena- pemerintah harusnya pemerintah mendukung perlindungan dong harusnya ya. Ya, ya sekarang sih oke sih ya pemerintah ya, kita lebih aware tentang orangutan. Bahkan beberapa isu viral tentang orangutan pun geraknya cepet banget ya mereka. Kalau terkait sama perusahaan sih ya memang pasti ada konflik lah. Di lapangan pun pasti ada konflik karena ya mereka akan menjalankan tugas mereka Iya, dengan mereka pun pegawai yang digaji juga. Ya. Atas perintah atasan. Nah itu paling nggak pernah dilupain deh pengalaman di daerah mana tuh. Ada nggak sih? kalau Paling kayak wah ini kayaknya ngeri banget nih. sebenarnya banyak mas kita temu orangutan yang ya maaf ya pasti kepalanya dalam kuali. Iya mas, itu Kemudian- kenapa sih kayak gitu? Mas, Kenapa? maksudnya Udah dipenggal. Iya. dalam maksudnya- kuali, kemudian ya disalib ya, udah bawa disalib? pelur gitu. selain ini ya mereka dipelihara ternyata ada yang lebih kejam Ya daripada karena tadi itu pemeliharaan itu. kayak dia tuh dia ya mungkin di alih fungsi lahan, kemudian dia nggak ada hutan, akhirnya dia turun cari makan di kebun-kebun, akhirnya kan berkonflik. Tapi kenapa sampai berarti ini- dibegitukan tapi tuh? jadi konfliknya dengan warga masyarakat sekitar jadinya ya dianggapnya begitu ya Oh, karena dia mencuri makanan dari kebun gitu jadinya begitu. Ya tidak ada makanan lagi kan. Iya jadinya Kalau mereka mau nggak mau jadinya Konfliknya ma- sama. ngambil ya itu dari punya petani. Ya, gitu, Mas. ya di perusahaan sawit pun kan kalau dia mau konsesinya itu berbatasan langsung dengan hutan, Ya. jadi habitat orang hutan. Ketika hutan itu nggak ada pakan alaminya kan dia akan ya makan umbut sawit itu. Oh. Ya mungkin kalau 1-2 umbut nggak apa-apa ya, orang hutan tuh makan umbut sawit itu banyak. Oh. Kalau kita iya. ngitung secara berat badan pun misalnya oke makannya tuh per hari 10% dari berat badannya. Iya. Kalau BB-nya tuh 80 kilo, 10%-nya berapa kilo? Nah, itu nanti diambil dari beberapa yang dia ambil itu betul-betul. Wow. Konfliknya besar sih soal orang hutan sama perusahaan, apalagi sawit. Tapi Ya itu COP masih tetap bertahan biarpun itu ibaratnya Kesenggolan yang pasti kesenggolan, selalu akan ada. gesekan itu tuh. Iya. Itu apa yang bikin COP ini tetap teguh lah gitu. Kalau dari kami sih mungkin ini ya karena di Indonesia itu NGO orang hutan itu nggak banyak yang asli orang Indonesia. Ya itu mungkin salah satu pengabdian kita ke negara mungkin ya. Kayaknya Ah, karena iya. perasaan sendiri kali ya nggak tega dan tapi yang nggak sampai kepala ditoplesin apa segala Disalib, disalib itu nggak bisa Bisa ngapain, bisa? diceritain ya maksudnya itu tuh untuk apa Itu yang sampai digitukan tuh untuk daerah apa mana tuh, Mas? Kalau di Kalimantan Tengah tuh ada tuh sampai kasus yang sampai di ya jadi konsumsi lah. Dimakan? Iya ada ya sampai kok dimakan. lemas deh kayaknya mendengarkan ini Kan ada ayam, ada kambing. enggak tapi ada memang kayak sapi. apa sih makan otak Nggak tahu tuh. Apa tuh? Maksudnya makan Otak. apa tuh? Ya mungkin beberapa ini sih ya beberapa Ada apa gitu? enggak sih. Enggak ya. kan? Enggak kan? Mungkin ada lah beberapa yang memang mengkonsumsi ya satwa liar lah. Kan nggak sampai segitunya lah. sampai disalib itu buat apa kalau disalib itu Ya untuk apa mungkin dia? kan konflik kan yang pernah kita tangan itu di Grogot itu. Oh. Jadi ya Grogot. kita juga heran karena Grogot itu kan nggak ada lah populasi orang hutan di situ tuh. Heeh. Terus setelah kita coba telusuri ternyata tuh dia geser dari daerah Peratus gitulah, dia sampai turun ke situ. karena Berapa memang benar-benar nyari pakan Iya, bener-bener nggak ada lahan lagi. punya Sampai makanan bisa- lagi udah sampai bingung dia turun sampai bawah Kalau- dan akhirnya berkonflik sama masyarakat. konflik sama masyarakat emosi Ya. sampai digitukan sampai digitu Mirip nah salib. kalau yang kepala kok mas konflik juga atau memang Iya kayak dong. pengen doang tadi Enggak, itu. tetap ke konflik ya itu ya Kayaknya itu kesel sih. iya iya Ya, beberapa konflik tuh beberapa kali terungkap kok di dikasusin juga sama kepolisian juga. Ya, 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 Karena seharusnya perempuan iya. itu Biasanya dari
dari perusahaan ada juga, dari masyarakat juga ada juga. Tapi dari COP sendiri ada nggak sih di bidang advokasinya untuk penanganan hukum? Hukum. gitu? Kalau sampai ke penanganan hukum itu kita pernah, cuma kita belum sekuat itu ya untuk di hukum ya. Jadi kalau memang kasus yang kita tangani itu, kalau yang sampai advokasi biasanya di perdagangan. Oh, Ya, perdagangan satwa liar, perawatan juga. LBH. berarti itu mencakup seluruh satwa liar ya, nggak cuma orang hutan. Ya kalau perdagangan ya emang satwa liar dilindungi lah itu. Yang dilindungi. Ada undang-undangnya. Itu berkolaborasi dengan LBH juga atau memang COP sendiri aja? Biasanya kita kalau kerjanya sama kepolisian ya, sama Langsung membuat laporan ya, ya. laporan gitu, sama penangkapan tuh biasanya kita Tapi bantu. sejauh ini mudah aja. Saya permudah aja. Maksudnya lancar aja nggak sih proses itu? Ya kalau sekarang jadi undang-undangnya tuh Aku pengen tahu. ada diperbarui kan. Iya. Dulunya tuh undang-undang dasar tahun 99 nomor 5. Ya. Terus tahun kemarin tuh diperbarui jadi 32. Jadi ada satu poin yang menarik sekali sih ketika ada orang itu memposting jualan satwa dilindungi di medsos, Ya. itu udah bisa dikenai hukuman. Itu berarti masuk bisa ke juntur ITE juga? Ya. Enggak, kalau Enggak, ITE belum. enggak ya? Enggak ya? Dari ITE. Jadi itu memang dari undang-undang nomor 32 itu. Oh, ya. Jadi ada orang yang Berarti dia sengaja udah ada memposting. nih, emang udah ada niat. Iya, dikasih Kalau jual. kalau di hukum tuh kan ada istilahnya mens rea, niat jahat. Ya. Niat Ya. aja pun udah bisa dipidana. Itu menarik sih poin yang undang-undang baru itu, yang 32 itu. Lumayan Itu ada cukup perkembangan. ya ngebantu lah. Lumayan Ya, dan ngebantu, terus oh. untuk hukumannya juga udah naik kalau yang UU nomor 5 tahun 90 ya. Itu tuh dia maksimal 5 tahun penjara. Ya, Udah 100 denda, juta. nah, diperbarui jadi Itu minimal 2 tahun. Maksimal bisa 15 tahun. Ya, lumayan cukup meminimalisir Nah, denda orang-orang pun ada nakal. juga. Udah sampai berapa miliar itu. ah ya bagus itu. Terus secara regulasi udah oke lah, ada perbaikan. Udah mulai kuat. Kalau di Kalimantan, biasanya di mana? Di Berau ya? Fokusnya itu Sumatera Kalimantan berarti ya. Ya. Jadi kita tuh sekarang kita ada kurang lebih ada berapa ya? Ada 6 site di Indonesia. Ya 7 lah sama di Jawa ya. Jawa kan jadi headquarter gitu kan. Yang satu itu di Berau, kemudian ada di Muara Wahau, Wahau, ada di Busang itu di Longlees di mana ya? Busang. Busang itu di Kutai Timur. Ah, di Kutai Timur. Kutun. Pelepas Muara liaran. Ancol. Ya. Di atas Jamuran sana. Oh iya. Nah, kemudian di Sumatera itu kita ada rehabilitasi juga di Medan. Kemudian kita ada di Batang Toru di Tapanuli itu. Kemudian kita ada satu proyek harimau itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tapi apa? Itu lebih sering akhir-akhir ini ya, maksudnya beberapa tahun terakhir, misalnya kayak 2 tahun terakhir, lebih sering nanganin yang kasus pemeliharaan atau yang konflik, apa sih bahasanya? Konflik. Maksudnya yang apa sih, orang hutan yang Masuk ke udah sampai yang kayak gitu. pemukiman. Permukiman warga. Iya, itu lebih sering Lebih banyak mana nih kasus? berapa tahun terakhir ini? Mungkin setahun terakhir atau tahun Jadi terakhir. kalau beberapa tahun terakhir itu karena pemeliharaan udah mulai rendah juga, lebih seringnya malah ke konflik ke pemukiman itu. Pemukiman. Jadi kenapa? Karena memang habitat orang hutan sekarang ini udah bentuknya udah berkantung-kantung gitu. Jadi terpisah-pisah. Makanya Ya. kenapa mereka lebih sering atau berpotensi untuk konflik sama masyarakat. Karena lebih dekat maksudnya mungkin ya daripada Betul. dia Jadi nyebrang si nyebrang masyarakat gitu. ini kesel karena orang hutan masuk ke permukimannya, tapi orang hutan ini terusir karena adanya perusahaan. Ya. Nah, jadi Jadi muter-muter di situ, Mas. Juga nih, Mas. Iya sih. Muter-muter permasalahan. Solusinya itu gimana ya? Misalnya gini kan, di rehab itu dilepasnya ke daerah mana? Ke daerah mana nih? Tapi kan nanti mungkin suatu saat nanti bakal ada pengembangan perusahaan Lagi juga. Jadi kayaknya ini hutan setan. terus-terusan ya. Iya. Tapi dari COP sendiri harapannya ataupun ada solusinya untuk ke pemerintah tuh bagaimana tuh Mas? Untuk Ya.
mengatasi Maksudnya masalah itu. nggak mau ditetapkan betul-betul di sini nih. Yang sini ini jangan berarti diapa-apain lah. Hutan maksudnya. lindung nih, tapi hutan lindung aja kan bisa digarap tuh. Bisa jadi DKM. Iya kan? Bisa digarap jadi ya. Jadi kalau semua itu sesuai sama regulasi yang ada itu pasti bagus mas. Jadi sebenarnya udah ada aturan yang harus itu ya, kadang beberapa mungkin oknum atau apa atau keluar dari aturan itu. Aturannya tuh udah bagus. Tuh. Terus ya regulasi udah bagus. Tinggal kita tuh gimana kita menjalankan aturan itu dengan inilah, dengan baik lah. Tapi ya namanya Soalnya orang-orang kok- bocil masih ada. Kalau semuanya Kecil. ibaratnya ditampung di tempat rehabilitasi kan nggak cukup juga. Iya, Jadi nggak mungkin semua ditampung. Memang di kayaknya harus ada rehabilitasi. lahan yang memang khusus Ya, udah intinya- mereka tapi jangan kayak diganggu COP sendiri udah tuh gitu. mungkin ada nggak sih kayak pengen di suatu tempat ini nih jangan deh ini Kayak tempat dibikin ini kayak memang Jurassic buat- Park gitu. Jurassic Park dipelihara juga. Enggak maksud tapi kan dia dibikinkan lahan nih, maksudnya kayak alamnya cuman habis itu kan dibatasin. Mungkin goalsnya kali ya, maksudnya harapan Iya. dari COP ini nih harapan yang bener-bener ibaratnya konkretnya nih untuk orang hutan ini biar ibaratnya enggak gitu terus ibaratnya habis konkret di wilayah sini direhab dilepas ke daerah sini taunya Di kena daerah lagi sini, juga, kena lagi. digusur juga mereka Jalan, direhab konflik lagi. lagi. Jadi mau kemana orang hutan ini gitu loh. Jadi memang ini sih. Jadi gimana tuh Jadi upaya dari upayanya. teman-teman yang aksi langsung di lapangan gitu, yang melindungi habitat dan orang hutan, dan kemudian dari pemerintah dan perusahaan juga itu emang harus bersinergi. Betul. Jadi kayak sekarang contohnya di hutan lindung Busan itu Gunung Batu Mesangat, sampai saat ini kita masih mempertahankan area dan orang hutan di situ. Jadi ada tim patroli, kemudian ketika ada ancaman-ancaman kerusakan habitat kita cepat-cepat ditangani gitu. Supaya Jadi si itu, orang hutan jadi ya. emang kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri kayak Betul. COP jalan sendiri nggak bisa. Iya, Kita harus masih bersinergi tetap ya. betul, tetap Karena butuh bantuan dari pemerintah, Betul. kemudian dari perusahaan juga. Kayak masyarakat adat yang mempunyai hak wilayah itu kan udah banyak ya kita tahu lah udah banyak tersingkirkan juga ya kan dengan banyaknya korporasi itu jadinya tuh kayaknya tuh kayak itu benar kayak kita ulang Iya. terus aja. Mungkin ada satu hal yang penting juga sih. Sebenarnya kan secara undang-undang itu ya orang hutan atau satwa liar di wilayahnya itu ya milik negara. Iya. Kemudian sebenarnya COP sendiri atau beberapa NGO lain itu sebenarnya pihak ketiga ya. Ya. Jadi semua tanggung jawab itu sebenarnya di negara. Itu Mungkin di dinas. pemerintah gitu. BKSDA ya, BKSDA. Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Ya itu. Jadi COP sampai sekarang itu juga kita tuh sebenarnya mendorong pemerintah untuk mendorong pemerintah mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa nggak tercover ya terkait dengan BPD segala macam itu. Jadi mungkin kita dari pihak ketiga itu mendorong pemerintah untuk tetap melestarikan orang hutan, perlindungan orang hutan lah. Jadi mungkin kalau melestarikan. ada beberapa kata-kata orang-orang dulu mungkin ya negara itu nggak akan pernah bisa oke selama di situ masih ada NGO. Karena NGO itu ya tugasnya ya untuk melengkapi pemerintah itu. Iya. Kalau ada satu negara yang nggak ada NGO di situ ya berarti negaranya udah Nggak mungkin nih. Kalau sendiri kan visi-visinya kita sampaikan ibaratnya yang melestarikan, Ya, maksudnya rehabilitasi, rescue, Ya. kan udah mungkin teman-teman semua udah bisa ngambil garis besarnya lah. Untuk lebih lengkapnya bisa cek Instagramnya di sini. apa mas sebelum mas orang hutan underscore COP. COP Nah, ya. ini kayak kita kembali ke Event acara itu tanggal berapa? itu Mas? rencana di tanggal Rencana Desember ya di November. November. Ya, itu tanggalnya kita surprise lah ya. Oke. Itu Itu bisa kontak-kontakan di live aja kan. Ya, Sama kita ya kan. ya,
Isinya selain musik apa aja? Entah ada Belum bisa acara di-spill nih, ini talk atau show belum kah bisa atau di-spill? apakah? Ya ada beberapa kegiatan sih di event itu. Hmm. Yang jelas kan memang kita temanya kan sound for orangutan kan. Ya. Temanya? Kita eventnya sound for orangutan, terus temanya Born to be Wild ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa kegiatannya itu ya musik jelas karena itu sound for orangutan. Kemudian mungkin ada talk show, Talk show, edukasi ya. edukasinya, terus ada live art juga. Oh, live art ada. Ada juga. Kemarin sih coba kita ngusulin kayak apa? Live printingnya. Jadi ada production. Bisa gitu bisa. Jadi ada salah satu cirinya kegiatan apa kayak event SFU itu ya. Jadi ada salah satu live printing itu, Ya. live sablon itu. Teman-teman tinggal bawa kaos polos Ya, gitu kan. itu desain itu hanya ada di situ. Betul. Terus Itu ya, sama jadi ini ada apa eksklusif sih itu. namanya? Apa namanya? Kayak di Pameran Kamisan foto. tuh apa? Pameran foto. Iya pameran, Pameran foto. foto. Kalau Iya. Kamisan kan kayak tambang-tambang apa segala macam. Itu 8 tahun belakang ya kan, yang COP juga mungkin berarti Mereka foto-foto 20 yang tahun belakang. maksudnya lama. Beberapa pameran yang akan 18 tahun ke belakang ya, dipamerkan semua Iya. ke situ ya. Ya, Itu bagus tuh, maksudnya orang luas ini baca-bacain. Oh Ya. iya gini ya ternyata. Ya itu sih. Harapan kita di Samarinda ini lebih kayak apa ya? Ada beberapa kegiatan tuh yang nantinya itu ya kita sebenarnya nggak charity ya, nggak penggalangan dana ya, nggak lebih fokusnya kita lebih campaign itu sih. Jadi ke edukasi. Ya, ke edukasi itu karena memang edukasi itu ya harus selalu sih kita gunakan sih Maksudnya di ya, segala lini lah. Merchandise ada niatan. Merchandise ada juga ini gimana? Ada. Gimana? Nanti kita off-air aja kita bahas. Oke. Bisa kita bahas itu. berarti Berarti event ini spesial dong. Ini event pertama kalinya loh di luar pertama Jawa. kalinya di luar Ya, Jawa, luar Jawa. di Samarinda. Di Samarinda. Ini dekan apa sih? Ada konsep yang berbeda Pak kah? Iya tadi konsep mereka kan kalau biasanya Jawa musik-musikan aja ya. Oh, Kalau sebenarnya secara konsep tuh sama, cuma yang bikin spesial itu kita bikin event di Luar lokasinya. oh Langsung di itunya. lokasinya Langsung langsung. ibaratnya di tempat orang Orang itu. Nah, Ada. Iya ya. itu yang lebih spesial. Akhirnya ya. Akhirnya Setelah Maksudnya beberapa mungkin tahun lebih gampang kayaknya karena kan yang bersinggungan langsung. iya satu. orang iya, Kalimantan juga gitu. Orang hutan tuh di sini gitu loh. Heeh. Kenapa orang Jawa lebih aware, kita enggak? Masuk. Mungkin pesannya lebih di situ nggak sih mas? Ya, tapi ya aware juga sih orang sini. Ya mungkin ya sebagian. Ya, sorry. Ada pun ada juga yang kayak ya udahlah. Gitu. Kita pengen teman-teman di Kalimantan bangga punya orang hutan. Benar. Emang nggak punya orang hutan. Kita di Jawa aja ini. Ada yang mau Terus disampaikan? terakhir, nggak? Mas. Aku Oh kamu deh. mau disampaikan nggak maksudnya Ya. ajak orang-orang untuk ayo Harapan. datang ini pertama kalinya lo kami bikin di Samarinda di habitat orang hutan itu sendiri di mana kami mau ajakin orang untuk datang. Jangan melihara orang hutan. Nah, itu kalau orang punya akal sehat juga nggak perlu mikir dah Ya kayaknya. kan mungkin orang nggak tahu kayak lucu aja udah pelihara aja udah. Alasan itu pasti harusnya ada alasan ya kan. Kenapa jangan? Gimana mas? Gimana? Mas mau jawab pertanyaan dia atau pertanyaanku? Sama aja juga aja. Jadi mungkin kami itu dalam melestarikan atau melindungi orang hutan nggak bisa bergerak sendiri. Jadi kami harap dengan adanya SFO ini, kampanye dan isu mengenai orang hutan ini menyebar luas dan teman-teman bisa ikut terlibat dalam upaya pelestarian orang hutan itu sendiri. Mungkin Mungkin ada pertanyaan juga nih. Ikut untuk melestarikan itu dengan cara banyak mas. Salah satunya dengan berkampanye lagi. Jadi ketika sosmed lah, di sosmed. Betul. Ya, ini tambahan sih. Jadi apa? Kita tuh bisa kok sebenarnya untuk lebih peduli sama satwa kita ya, Iya. atau satwa dilindung kita. Terus kita mungkin kalau dari saya sendiri ya,
ini salah satu cara kita tuh mengabdi ke negara ya. Oh. Karena mau nggak mau lah, kalau kata koin lah negara bodoh yang kita bela kan. Yang kita bela betul, ini negara bodoh yang sangat kita bela. Jadi mungkin sebodoh-bodohnya kita ya mungkin kita tetap bisa mengabdi ke negara lewat orangutan ini. Mungkin dari saya itu sih salah satunya itu. Iya. Dan Warga bantu warga. Bentuk kepedulian kita untuk negara. Kita peduli untuk negara. bela negara ini. Bela negara, ya, Bela betul. negara. Betul. Dengan macam-macam. Salah satu membela negara melestarikan. Kalau Orang dari hutan. sekarang malu sama orang yang di masa depan ngelihat Ya, kelakuan nanti. ini. Anak cucu kita kalau nggak lihat orang hutan gimana? Makanya. Amin. Cuma dari gambar doang ya. Cuma dengar Yang ceritanya. dinosaurus Tahu. doang. Iya, kayak Mungkin dinosaurus. ada fun fact yang Iya, iya, mungkin iya. ya. Iya. Mungkin ada yang menarik tentang COP ya. Boleh. Jadi kalau teman-teman lihat logonya kan ada C, terus ada orangutan pixel, terus Ya. P ya. Ya. Nah, jadi logo orangutan pixel itu ya awalnya emang didesain ketika kita enggak save orangutan ya kita akan melihat orangutan dalam bentuk pixel aja. Oh, Save or delete. Aku mau nangis dah. Merinding aku. Nanti anak cucu bisa ngeliat orang hutan cuma lihat gambar. Dibikinin Sedih miniatur banget. mainan ya. Jadi ya. Apa? Apa? Oh, orang hutan. Orang hutan yang Salah apa? satu Ya. bahasa Bahasa Indonesia Indonesia ya. nama hewan yang di luar pun tetap orang hutan gitu loh. Spesial. Awal. Lagi apa? Ya, Orang banyak. hutan ini spesies cuma di Indonesia aja. Ya sedikit di Malaysia lah karena Ayah Borneo. Ya, Borneo. Spesial Oh banget. mau sih. kan, seru banget. Jangan sampai diambil Malaysia. Iya. Diambil Malaysia kayak ayo udah Musa. Mau bersenggol sama Malaysia tuh bro. Keris batik oke apa lagi? Ada lagi Mas? Mungkin harapannya untuk kedepannya COP apalagi progres ke depannya. Harapannya sih Progres, sih. apa akan ada apa lagi? Harapan aja udah sih. Gitu, Harapannya untuk Mungkin harapannya yang paling realistis ya. Ya. Itu ya gimana kita berdampingan sama satwa orangutan dan satwa dilindungi lainnya sih. Kita berdampingan dengan baik lah. ya. Itu mungkin jadi salah satu harapan kita. Karena susah memang kita berdampingan baik sama mereka itu. Iya. Ya mau nggak mau mereka tuh ya ini sangat jauh sih mungkin dipahami untuk beberapa kalangan ya dengan DNA kita yang hampir sama yang 97% tadi terus kemudian mungkin kita terbiasa dengan mereka di alam kita di rumah dan sebenarnya kita bisa berdampingan sih berdampingan dengan tidak saling mengganggu Kita ini bertetangga lah. Ya. ya Kan kalau maksudnya dia kan apa maksudnya konflik dengan masyarakat ya karena kita ganggu mereka duluan. Ada penyebabnya. Iya, kita juga penyebabnya. Tanpa kita sadari, bukan kita maksudnya ya, manusia. Tanpa manusia sadari yang membuat orang hutan konflik dengan manusia lain ya manusia itu juga. Ya, jadi memang manusia ini jahat. kalau siklus ekosistem gimana? Iya kan kayak rantai makanan. Rantai makanan. Manusia itu tertinggi ya. Manusia itu, Kalau top rank. salah satu poin di rantainya Iya. makanan itu hilang ya bakal gonjang-ganjing gitu. Tapi kalau jadi orang hutan tuh nyesel nggak dia tumbuhnya di Indonesia? Misalnya jadi orang hutan Kalau ya. bisa milih kali ini. Iya, tapi enggak maksudnya tapi Tapi belum kayaknya belum tentu seluruh juga dunia- di luar dia Pak, enak. Aku nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang juga mungkin kita belum siap punya hutan yang bagus dan satwa yang banyak. Tapi kita terobos juga sih ya. belum siap. Ya itu ya harapannya ya Semoga COP tetap terus berjuang. Nanti kita juga bakal nge-announce acaranya yang event itu ya. di Instagram kita juga di Ya, nanti bulan November. tanggalnya belum bisa di Surprise nanti. Oh, surprise. Nanti kita announce barengan aja. Kami itu kita nanti bakal collab sama Bilas. Oh ya. Gestarnya orang hutan. No. Semoga semuanya tetap lancar, sehat selalu. Semoga lancar sampai hari H lah ya. Panjang umur perjuangan. Panjang. Kami akan tetap selalu melawan dengan culture.
cara kami ngebalut sih kan. Ya banyak lah. Kalau untuk yang hal-hal serius mungkin orang bagian yang lain lah ya. Kan dengan cara kita. Ya. Semoga gitu juga bisa ya, diterima oleh teman-teman, pesan-pesannya itu masuk. Siapa tahu kan kita mau mengemasnya dengan cara yang lebih Ya, mudah diterima, dipahami dipahami sama orang. dengan hal-hal bahasa sederhana, Iya. dengan bahasa-bahasa orang awam. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Closing, Ica. Udah. Hah? Closingnya udah. Terima kasih. Pantun dong, buat orang hutan buat. Oke. Kupu-kupu di atas awan. Asik. Jangan lupa bulan November, kawan. Mas tapi gini nih mengintimidasi macan ya sih? Enggak dong, ini kan bukan kulit asli. Enggak kan, tapi maksudnya kita kan Enggak. mengambil motifnya aja kan. Iya, ini kan Enggak, Mas, asli. ini kulit. Enggak ada yang dari hewan beneran. Ini kulit asli, ini tuh kepala Nggak ada. anjing betulan. Itu Serigala. itu karet. Ini anjing betulan. Oh. Oh.